kita ke belakang sini juga beda auranya. Cuman kalau di jembatannya memang banyak sih, kayak yang ramai gitu loh. Memang kayak dibuat jalan ya sama sosok makhluk astral, karena ada dua penghubung gitu, sama-sama tusuk satenya, ada T, jalan T lah istilahnya. Ada kiri kanan, terus di sini lurus gini. Sama, yang sebelah sana juga kiri kanan ada lurus gini. Ya. Intinya saya tambahin dulu gitu. Intinya di sini teman-teman, kalau untuk teman-teman yang area Malang untuk melewati sini, jangan takut. Soalnya makhluk ini, setahu rasa saya loh ya, kalau manusianya takut, itu dia malah menjadi-jadi. Oh, iya. Maksudnya dalam artian menjadi-jadi, menakutinya kayak gitu. Kalau untuk mengganggu sih ya cuma ya wajar lah, makhluk kayak gitu kan ya gimana bro ya. Ya usil kayak gitu, tergantung kitanya lah, kuat imannya, terus mentalnya kayak gitu. Tapi kalau memang sendiri ya jalan ya memang nggak munafik gitu, tempatnya Ya, serem betul, sendiri. serem, sunyi, wingit, sakral. Cuman kalau kita udah istilahnya kayak netral sih, udah sama menyatu di energi sini, tenang aja sih untuk area sini, makanya cuma merinding-merinding aja. Tapi kalau kita jalan yang ke sana sama di jembatan sama yang itu beda rasanya teman-teman. Cuma intinya cuma usil gitu loh. Apalagi yang kecil, anak kecil ya mungkin ya pengen ngajak main kayak gitu loh, namanya anak kecil. Sebenarnya kalau di bawah sungai itu kayak ada orang yang ngobrol-ngobrol gitu, tapi samar-samar gitu. Terus banyak kayak embun itu loh. Embun udara. Tadi nggak salah ada sih di kamera waktu pertama muncul ops ya. Jadi ops itu adalah energi dari makhluk astral ya, yang berinteraksi, yang mewujudkan seperti bias, seperti ops ya, atau bola bulat yang agak blur kayak gitu. Tapi memang dari tadi kita kendalanya di awal ya, memang kita gangguannya memang kamera tuh susah fokus ya. Ya itu diganggunya kayak gitu, kayak gitulah. Makanya kalau kita apa ya? Mungkin kalau motor malam-malam bisa mogok bro. Bisa jadi kayak gitu. Iya, ya kita tetap doalah kepada Sang Pencipta. Pastinya kalau untuk ya itu tadi, kalau sendiri mentalnya keganggu, psikisnya keganggu bro. Sendirian sepeda motor mogok, nah itu psikisnya. Tapi kayaknya langka sih bro kalau malam-malam orang sekitar lewat sini ya, jarang. Paling katanya sih jarang, dan lewat yang tempat yang mungkin jalan-jalan yang sana lah, yang mungkin yang agak ramai gitu. Puter ya. Putar. Ya, lumayan jauh sih. Kalau lewat sini sih menurutku kayaknya nggak mungkin lah, karena soalnya jalannya juga kayak gitu agak bro, susah jalannya, ya. Bro. Jadi makadam batu yang bergelombang. Terus di area jembatannya juga agak licin ya, agak licin, banyak tanahnya juga. Ya mungkin Di samping habis hujan juga ada kayak lumut-lumutnya gitu. Jadi untuk mengsketsakan atau memvisualkan seperti ini, itu konsep seni dan siksen itu jadi satu teman-teman. Jadi fokus ya, kita ngunci makhluk astral yang ada di sini secara dari batin ya, dari mata hati, dan memvisualkan sosok astral yang penunggu di sini, yang mungkin secara energi yang kita visualkan itu yang lumayan tinggi ya. Bisa dibilang tuh penguasa di area Jembatan Gang 9, di area Gadang, Malang ya. Banyak yang loncat-loncat ya. Banyak loncat-loncat itu mungkin ya genderuwo lah, Godzilla. Makanya saya ngeliat ini kepo bro. Banyak aktivitas di atas itu banyak teman-teman. Kepo. Cuma memang setiap spot tuh beda. Kadang ada yang memang diserang kamera, diserang kru atau apa. Ini center energi udah habis.
gini kata-kata mudah-mudahan untuk mendekat apa nih bisa komit dari kameramen ada yang dirasakan ya? Aman nggak kameramennya ini? Waktu pertama doang. Pertama tadi ya. Untuk yang di titik ini spot ini Nggak ada bro. nggak ada ya? Karena di tengah sini netral. Nggak ada rasa sih. Netralnya karena kita berkumpul di sini makanya netral bro. Kalau kita sendiri di Itu sini tadi baru. loh yang ke kiri. Ya memang di situ jarak 3 meter dari kita yang di depan yang sisi kanan tadi guys. Itu yang memang di situ tempatnya. Samar sih. Sama di Dibilang sebelah ketawa itu nggak ketawa. Ya banyak aktivitasnya memang. Kayak apa ya? Kayak suara batuk anak kecil loh, ngiklik bahasa Jawa nih guys. Berdahak. Berdahak, enggak lah. Udah selesai guys ya. Tekan sih semua guys. Kayak tuh Gue di diteknya guys. Anak senter. Oh iya iya aku. Wes aku umur apa? Oh. Pada punya ya? Jembatannya? Wah, oke guys. Enggak terima. Iya. Masa? Kenapa bro? Diserang bro. Netralkan dulu bro. Gak apa-apa gak ini? Kupingku bengung CC. Bahasa Indo mas, bahasa Indo. Jawa Tulen mas. Jadi tadi ada yang duduk di sini ya, sekitar sini lah. Nah, saya lihat tadi pas kita shoot di area yang kiri, kita bilang ada yang duduk guys. Ada yang duduk guys. Ini udah ada di gambar sini guys. Kita mungkin jelasin nggak di spot tadi ya. Kita lebih ke yang di spot yang berbeda tadi yang utama. Ini penjelasan. Oke, teman-teman, kita mungkin akan menjelaskan visualisasi sketsa yang 4 sosok yang sudah dilukiskan sama Bro Wisam. Ini sementara Bro Wisam masih menetralisir ya, karena banyak energi yang sudah terserap saat menggambarkan 4 sosok makhluk astral ini ya. Untuk yang ini dulu aja bro. Ini dulu bro. Nah ini untuk yang itu, Ini sundel bolong. ya seperti Sundel bolong. sundel bolong memang itu. Itu sosoknya tinggi besar teman-teman. Seperti biasa ciri khasnya sundel bolong dengan rambut yang super panjang, dengan tubuh juga gaun yang super panjang juga. Tapi belakangnya kelihatan daging dan tulangnya. Terus ini yang dimaksud kayak seperti Yang hitam tadi. Kerasakti tadi ya. Iya. Nah, sosok besar hitam tapi memakai yang seperti dikatakan Bro Wisam pakai apa ya? Oh, iya. Kayak apa ini? Kayak selendang gitu. Apa ya? Selendang gitu bro. Jadi untuk penutupnya ya, penutupnya di area pinggul kayak gitu. Terus ini juga ada sosok yang saya bilang tadi, ada yang duduk di tengah-tengah jembatan. Sosoknya seperti ini. Nah ini
wajahnya ngeri guys, matanya besar merah kayak gitu dengan rambut super tebel ya. Jadi ini sosok yang saya bilang tadi, yang duduk di tengah-tengah jembatan ya. Sosok tua. Jadi ini tadi setelah kita koordinasi sama Bro Wisam, saya tuh lupa namanya memang. Ternyata sosok inilah yang duduk di tengah jembatan tadi, namanya Betara Karang ya, atau Betara Karang ya. Bahasa Indonesia namanya Itu cukup ekstrim loh Betara Karang itu. Ini merinding. Sosok Betara Karang. Terus yang kecil ini bisa melompat. Jadi yang kecil ini bisa melompat, tapi ini secara kayak bibirnya itu enggak seperti kita biasa normal, karena sosok makhluk gaib kan pasti bibirnya tuh gini guys, lurus gini ya, tapi hancur kayak gitu. Dia itu bisa lompat kayak gitu. yang usil ini bro. Iya itu yang lompat-lompat dari tadi itu. Yang maksudnya anak kecil. Mungkin nanti dari Bro bisa makan menambahkan lebih detailnya ya seperti apa. Mungkin dari kita kayak gitu tadi. Nah, sosoknya. Bro, gimana? Udah netral? Iya. Oke, duduk di sini aja, Bro. Mungkin Bro Wisam yang akan menjelaskan lebih detail lagi ya sosok dari 4 penunggu makhluk asal di Jembatan Gang 9 Gadang Malang. Oke, seperti apa Bro tadi secara visualisasi Yang energi makhluk gaibnya? mulai yang itu. Untuk sosok perempuan ini yang tadi ya, yang pertama di belakang tadi ya. Yang di belakang dia agak ya ke atas, suka terbang memang dia. Jadi sering bergelantungan sih, jarang napak ke tanah itu jarang. Jalan Mas, jalannya ke iya. sana tadi. Bro. Seringnya pindah-pindah ke antara pohon bambu yang sebelah kiri sama ya pohon bambu yang Sebelah dekat- kanan. ya sebelah kanan, yang tapi yang atas, sebelah atas. Untuk sosok putih ini emang ada pas di penunggunya apa ini? Bambu petuk itu ya. Bambu, Ya, ini sosoknya. Sosok yang ada di bambu petuk tinggi tadi. besar tadi ya. Tinggi. Yang tinggi besar ini, yang sering, jadi yang tinggi besar Yang sempat duduk tadi. sempat duduk, dia yang nyerang saya ya. Beberapa kali, cuman menghilang. Usil. Ini paling usil. Ininya senyap lah intinya. Serangan dia. Soalnya Jadi- kita juga netralisir teman-teman. Jadi segala energi positif kita juga berdoa di penunggu semuanya di sini. Makanya jembatan ini sangat kuat ya, sangat kokoh, walaupun terkena banjir pun nggak bakal jebol. Dulunya juga sebelum terbangunnya di apa ya, Jembatan ini. jembatan ini juga emang ini emang Sosok itu ya? sosok di antara dua gerbang ketemunya jalan ini antar desa A dengan desa B, emang sosoknya penunggunya ada di sini. Sosoknya seperti ini. Ini namanya kurang lebih Betara Karang. Betara Karang. Jadi dia di tengah-tengah jembatan ini. Dia energinya sangat kuat sih. Lumayan kuat. Gede itu powernya. Powernya gede. Kalau yang kecil ini ya, ini yang tadi Loncat-loncat itu. loncat-loncat sering bergelantungan di area jembatan ini sampai menimbulkan bunyi kayak Lari-lari. iya, bunyinya kayak dung 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 dung. Oh. Berarti yang bunyi pertama tadi. Yang bunyi pertama yang tadi, banyak itu iya. ini berarti suara dari Iya. ini tadi. Jadi seperti kayak katak tapi bukan katak ini ya. Soalnya bisa Sering lah bro lompat. tadi bro. Kalau katak kan dia dari lehernya bisa apa ya? Jadi setiap dia berjalan itu bunyi dung 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 Kayak gitu. katak gung. Cuman ini mulutnya gini itu, Mulutnya lurus teman-teman. lurus ke atas tanpa hidung sama sekali, cuma mata sama mulut aja. Untuk jari-jarinya tiga semua, serem lah kayak alien. Ini sosok senter bolong. Ini kurang lebih bisa disebut dengan kera hitam ya. Kera hitam, Cuman ya. dia ada mahkotanya ini. Mungkin dia juga sakti. Tongkatnya disembunyiin dari bro. Sembunyikan. Karena tongkatnya juga lumayan bro, bisa gede. Tapi setahu saya, serasa saya yang ini bro. Nah untuk yang ini Betara Karang. Betara Karang ini sering apa ya?
dicari sama kayak dukun-dukun gitu. Iya. Ya memang dibuat senjata ya, karena kalau Soalnya punya ini Batara Karang juga. ini powernya besar teman-teman. Kalau yang ini dukun-dukun kebanyakan buat apa ya, hal-hal yang jelek lah, negatif, serangannya kebanyakan yang ini. Itu disclaimer Tapi, ya, menurut kita dari rumah cerita Ya, gitu. iya. Jadi saat pas saya ilustrasikan di sketsa ya, dia pertama diam, tapi secara tidak langsung pas saya Senyap, lengah, senyap, Iya, Dia memang hantam. kayak gitu bro. Senyap ini. dia hantam terus. Terus akhirnya kabur gitu. Udah tahu ternyata dia betapa jadi di jembatan ini ada kayak istilah apa ya, Kayak kerajaan bukan kerajaan ya, kayak pendeman. Kalau istilah Iya, Jawanya iya, bahasa pendeman. Indonesia itu kayak ditanam lah, khusus ditanam. emang buat jembatan ini ya. Bisa juga Nggak tahu seperti itu. dulunya atau dulu ada orang sebelum berdirinya desa A dengan desa B sudah ada jembatan ini, emang sudah ditanam Batara Karang, mungkin bisa biar agar lebih kokoh. Ya memang terkadang ada sih ya, itu menurut kita dari rumah cerita. Jadi setiap kayak mungkin jembatan atau mungkin bendungan itu juga ada salah satu perjanjiannya ya. Cuman ya nggak semua. Terkadang ya ada yang meminta kayak wadal tahunan atau apa gitu. Soalnya kalau apa ya, ini kayak jembatan ini nggak mungkin rapuh, dia kan terlihat kokoh gitu loh. Iya, Karena ada gitu. perjanjian dari Ya. sosok makhluk gaib yang mungkin mempunyai power seperti 4 sosok seperti ini gitu. Oke, bisa lebih didekatkan lagi nggak apa-apa. Jadi seperti itu teman-teman, sosok makhluk gaib ya yang ada di jembatan Gang 9 di Gadang Malang seperti ini. Ini dari rumah cerita ya, kita disclaimer. Jadi seperti pengetahuan dari indera keenam, dari kru, dari kita juga semua. Jadi seperti ini, sosok makhluk astral penunggu atau penguasanya dari jembatan Gang 9 ya. Karena ini juga penghubungnya juga tusuk sate, jadi ya, dua sisi ini sama-sama tusuk sate. Cuman pusatnya yang lebih kuat yang di arah sana tadi. Ini yang utamanya di sini. Oke, ini mungkin masih penetralisir ya. Karena energi di sini juga cukup kuat ya. Saya juga ngerasa pusing. Tadi juga ada suara di bawah jembatan ini. Seperti suara kayak gimana ya? Gitu. Ngeram tapi nggak keren. Ini merinding kuat menurut. Oke, mungkin dari rumah cerita cukup seperti ini aja. Semoga bisa menghibur kalian para pencinta misteri di rumah cerita. Jangan lupa support terus tim cerita ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan tentang informasi di area jembatan di area jembatan Gang 9 di Gadang Malang. Oke, kita dari rumah cerita mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Simpen Kamera bisa mendekat. kamera. Simpen. Oh, sini. Konten pesan nopo sini sampaikan. Ada pesan apa?
yang disampaikan. Oke, pesan apa? Bisa diulang lagi? Masalah dengan jembatan ini atau dari kita? Berarti Mbah ini atas nama siapa jenengan? Jenengan paringi asma sinten, Mbah? Mbah, jenengan diparingi asma sinten? Mau pinten aku? Barong Klenteng. Jenengan nggak ada masalah dengan penunggunya di sini tadi yang kita visualkan, ada Betara Karang, Sundel Bolong, terus ada Kerah Hitam dan satunya lagi yang sering usil. Itu mereka memang sering mengganggu atau gimana, Pak? Menurut panjenengan, menurut sampean? Oh. Jadi terkadang juga nggak mengganggu saja teman-teman, sosok 4 tadi itu juga membawa cilaka juga terhadap masyarakat sekitar kayak gitu. Iki karena diserang. Iya. Gak terima. Iya, Mbak. Kita juga dari tim Rumah Cerita juga mendoakan di area sekitar sini juga menetralisir, Mbak, gitu. Ini kita berdoa, Mbak, maksudnya berdoa bareng-bareng. Netralisir. Mbahnya berarti itu juga nyerang, Mbah, 4 sosok tadi. Iya. Mbahnya tenang aja ya. Kita dari Rumah Cerita hanya ingin mengungkap mengulas sejarah jembatan itu sekitar tahun berapa, Mbah, dulu jembatan ini terbuat? Agak mendekat kamera. Sekitar tahun berapa, Mbah? Kalau boleh tahu kita. Setelah penjajahan Belanda. Berarti VOC dulu sekitar 1000 lama, Bro. Ya, lama. Sebelum merdeka ini. Apa benar, Mbah, jembatan ini dulu istilahnya untuk agar lebih kokoh ada sebuah perjanjian dari sosok Nada ya? Itu apa minta kayak tumbal gitu, Mbah? Minta tumbal ya? Itu setiap tahun atau gimana, Mbah? Setiap malam tertentu. Setiap malam tertentu. Itu setiap malam apa, Mbah? Bro? Setiap malam solo. Bro, terus netral dulu. Jadi kita memang diserang, guys, karena di sini memang energinya cukup keras. Aku ngerti awakmu, tapi awakmu ora ngerti aku sapa. Ini energinya cukup kuat, teman-teman. Kita netralisir dulu. Sudah tenang, Mbak, sebetulnya, Mbak. Di sana juga ada suara ngerang-ngerang, guys. Mungkin dari Mbah Klenteng ya. Kita dari Rumah Cerita berterima kasih juga karena memberi informasi ya dari mungkin tentang jembatan Gang 9 ini ya di Gadang. Mungkin
nanti kita akan menyampaikan ya untuk ke sekitar masyarakat ya. Ini disclaimer menurut dari rumah cerita sendiri. Jadi saya minta nanti Mbaknya keluar sendiri atau kita keluarkan, Mbak? Oh siap. Terima kasih banyak sudah datang dan memberi informasi kepada rumah cerita. Dengan saat ini apa? Jadi Bro Wisam, Power. saya dari kakaknya pribadi ya, memang kalau ada sosok yang memang menyerang dengan sangat kuat, dia juga bisa ya menjadi istilahnya mediator gitu loh. Cuman kita kan nggak pakai mediator, cuman di sini tadi ya, di jembatan ini powernya cukup kuat teman-teman, daripada Puncak Muring terus PKI beda. Memang di sini juga karena kesakralan wingitnya ya, karena banyak perjanjian dari makhluk astral. Ini udah naturalisasi sendiri, jadi Mbah Kelinting tadi ya. Oke teman-teman, ini bukan settingan, jadi ini real dari Gang 9 ya. Kita dari tim rumah cerita. Mungkin cukup dari sini aja. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri penelusuran kita untuk vlogger horror, kita selalu menetralisir visual sketsa yang di gambar ini, bukan dari makhluknya ya. Jadi dari 4 gambar ini akan kita netralisir, mungkin akan kita bakar biar tidak masuk ke media gambaran ini. Barangkali nanti ada orang yang menemukan apa-apa, itu bisa kalau dibawa ke rumah bisa pindah ke situ gitu, energi negatif ini. Jadi akan kita netralisir. Oke, gambarnya seperti ini, 4 sosok ini ya. Akan kita dari visual gambar ini akan kita netralisir. Jadi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi menurut saya tadi, berdasarkan dari sosok energi yang masuk ke Bro Wisam tadi ya, itu adalah sosok yang menjaga ya, yang menjaga istilahnya sosok dari positif lah, yang nggak terima karena kita tadi juga diserang kayak gitu. Jadi memang ada masalah dengan 4 sosok yang ada di sini tadi. Leluhur itu bro. Berdasarkan dari ceritanya tadi juga ada perjanjian di setelah penjajahan Belanda. Itu zaman VOC kalau 18 berapa itu. Nah, di perjanjian jembatan itu ya, itu meminta tumbal. Jadi nggak hanya jahil mengganggu, tetapi juga ya memang dari nangis. Biasanya kan kalau orang yang kesurupan secara aura negatif ya, pasti dia akan lemas atau mungkin dibawa atau mungkin apa. Tapi bisa kalian lihat Bro Wisam ya, tetap karena memang energi positif yang masuk, beda kalau sama energi negatif ya, yang jin atau apa beda. Ya walaupun ini jin yang masuk juga ya sosok yang positif kayak gitu. Oke, dari gambaran tadi juga udah kita netralisir. Yang jelas di jembatan Gang 9 ini ya, itu ada malam-malam tertentu yang mungkin meminta tumbal. Kita nggak tahu juga pastinya seperti apa. Apakah ada yang mungkin jatuh dari jembatan sini atau mungkin bunuh diri di jembatan sini atau seperti apa, kita nggak tahu. Bagi kalian yang untuk area Gadang yang tahu jembatan Gang 9 ini, bisa komen di kolom komentar kita ya. Kita bisa cross check kan kayak seperti apa ya gitu. Karena juga kita minim informasi ya, kita hanya melihat dari sisi indera keenam dan ada bantuan dari teman yang menjelaskan ini hanya bangunan itu dan singup istilahnya angker atau sakral. Oke, mungkin dari kita rumah cerita mohon pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah support rumah cerita sampai saat ini. Tunggu video-video selanjutnya dari rumah cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.